Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam, Bu. Jadi ada apa? Aku lesu sekali. Hmm, tadi keluar dari kelas agak kesel seperti itu. Kesalnya kenapa? Tadi ada masalah dengan siswanya agak malas. Setiap belajar itu selalu aja buat masalah. Jadi hampir setiap masuk ke kelasnya, tadinya semangat, keluar dari kelasnya itu selalu dalam keadaan mumet. Jadi agak Masalah emosi juga seperti itu. eh, masalahnya kira-kira seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Hmm, Mungkin memang siswa ini saya udah pernah tanya juga dan tidak ada perubahan. Sebelumnya sudah pernah ditanya, siswa ini memang anaknya broken home seperti itu, tapi sudah berkali-kali dinasehatin, juga dipanggil sama BK seperti itu, juga sama wali kelasnya, tapi sepertinya nggak ada perubahan apa-apa. Dan coba komunikasi dengan orang tuanya juga nggak peduli seperti itu, karena orang tuanya ibu menyalahkan si ayah menyalahkan si ibu seperti itu. Jadi orang tuanya berpikir kalau anaknya sudah diserahkan ke sekolah, ya sekolah lah yang mengurus, mereka nggak mau tahu lagi gitu. Karena di sekolah saya itu sekolahnya asrama, boarding school seperti itu. Jadi mereka berpikir kalau sudah dititip di sekolah, jadi sebagai orang tua mereka nggak mau tahu lagi gitu. Orang tuanya Jadi sama-sama menurut Ibu, hindar. oh ya, jadi menurut Ibu permasalahannya itu karena si anak ini broken home. Yang saya Jadi tangkap seperti itu, tapi ada sih yang saya apa namanya, saya pegang omongan si anak ini, si siswa ini, katanya pertama faktornya memang iya, artinya orang tua ini saling melempar tanggung jawab. Yang kedua, memang anak ini nggak mau sekolahnya itu dia asrama gitu, jadi dia pengennya sekolahnya itu di sekolah umum, tapi orang tuanya karena ya, nggak mau ribet gitu mungkin ya, jadi ya udah sama-sama lah diserahkan si anaknya ke sekolah asrama seperti itu. jadi yang saya tangkap di sini permasalahannya satu karena si anak ini broken home, yang kedua si anak ini tidak mau masuk ke asrama, gitu ya Bu ya? Iya, iya, benar. Jadi apa orang tuanya sudah dipanggil Bu? Apa sudah ditanyakan? Orang tuanya sudah berkali-kali dipanggil. Eh, Tetap aja udah mungkin lebih, kalau ditelepon, disuratin, itu mungkin si ibu bilang si ayah aja, si ayah bilang si ibu aja gitu. Jadi kita bingung komunikasi dengan siapa, dan sudah berkali-kali juga kedua orang tuanya dihubungi dan tidak satupun yang hadir. Jadi dan anak ini selalu mengulah, mungkin ketika ditanya kenapa nggak mau belajar, bilang saya nggak mau belajar di sini, dia bilang. Terus nanti kalau misalnya kamu tinggal, kalau bisa malah dikeluarkan aja, dia bilang gitu. Jadi memang sudah kewalahan, kalau mungkin tidak hanya saya gitu, mungkin teman-teman yang lain juga. Kalau saya boleh tahu kira-kira langkah selanjutnya apa Bu? Sejauh ini yang saya pikir memang harus mendatangi secara langsung, karena sudah disuratin, ditelepon, tidak ada tanggapan. Jadi kalau menurut saya langsung didatangi kediaman orang tuanya. Walaupun pernah kata rekan yang lain, yang wali kelasnya juga, kedua orang tua ini memang jarang bertemu juga, artinya kesibukan masing-masing. Jadi memang kalau saya rasa memang berusaha mendatangi orang tuanya. Sembari anak ini memang harus dikasih pengertian terus-menerus, artinya ada bimbingan khusus mungkin dari BK atau dari wali kelas. Oh ya, bagus itu Bu. Berarti Ibu rencananya mau diskusi juga dengan guru BK kan? Iya, Ya, jadi kalau misalnya ini nanti ke depannya, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Berdasarkan diskusi dengan wali kelasnya, kemudian dengan kepala sekolah, kalau seandainya mungkin nanti komunikasi dengan orang tuanya tidak ada solusi, memang anak ini harus dipindahkan
bahasanya ya disuruh dibawa orang tuanya seperti itu. Kalau memang orang tuanya memang nggak komitmen dan tidak mau bekerja sama seperti itu. Karena memang anaknya sudah nggak mau belajar dan memang berharap dia keluar dari situ. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak bekerja sama ya tetap memang harus dikembalikan anak ini ke orang tuanya. Mungkin itu yang direncanakan ke depan, tapi memang harus jalin komunikasi. Menurut Ibu ini udah solusi yang terbaik apa bukan? Kalau menurut saya sebenarnya bukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kondisi orang tuanya, kalau anak ini malah dikembalikan ke rumah, akan menjadi masalah besar seperti itu. Bisa jadi dia ikut pergaulan bebas, bahkan ikut terpengaruh dengan narkoba seperti itu saya rasa. Mungkin walaupun dia di sekolah asrama itu tidak belajar, tapi mungkin dari segi mungkin kenakalan remaja dan hal-hal yang negatif lain itu masih bisa dijaga seperti itu. Tapi kalau seandainya anak ini nanti dikembalikan ke orang tuanya, yang dikhawatirkan malah masalah lebih besar akan muncul lagi dan kasihan si anaknya. Tapi kalau memang tidak ada yang menangani anak ini secara khusus, saya rasa tetap memang harus dikembalikan ke orang tua. Walaupun itu bukan solusi terbaik. Ini tadi saya ada yang sedikit menarik nih, kata Ibu ini bukan solusi yang terbaik. Tadi kan sudah mengajukan solusi terbaiknya seperti ini, ya kan Bu ya? Menurut Ibu kira-kira solusi yang terbaik ini hasilnya ke depan bagaimana, Kip? Kalau solusi terbaik, kalau seandainya misalnya ada satu, anggaplah itu wali kelas atau mungkin BK atau siapapun yang mungkin diberi penanganan khusus tentang anak ini dan anak ini bisa bertahan dengan komunikasi yang lebih intens dengan anak ini, saya rasa kalau bisa jadi anak ini mungkin dikasih pemahaman dan sebagainya mungkin ya dengan hal-hal yang baik. Mungkin dia kurang perhatian, kalau saya rasa kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Jadi dia mencari perhatian mungkin bisa jadi itu salah satu faktornya gitu. Jadi kalau mungkin ada yang menangani khusus, saya rasa anak ini bisa bertahan di situ dan bahkan bisa lebih ini lagi. Karena dari segi kecerdasan saya lihat anak ini sebenarnya bukan anak yang lemah dalam hal ini saya rasa. Ya secara IQ dia lumayan seperti itu. Kecerdasan dia. Jadi saya menangkap di sini kayaknya Ibu Ratna nih optimis ya si anak ini bisa dibina. Gitu ya. Saya optimis, tapi dengan catatan memang ada yang menangani khusus seperti itu. Saya senang dengarnya Bu. Berarti Ibu masih ada semangat optimis ya. Dan mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencana ke depan efeknya akan berdampak bagus, si anak juga akan lebih rajin gitu ya. Mudah-mudahan menurut Ibu kira-kira siapa aja yang kita butuhkan di sini untuk jalan langkah Ibu ke depannya itu? Yang paling berperan seharusnya itu yang pertama wali kelasnya. Yang pertama mungkin peran wali kelas ini sangat penting sekali sebagai orang tuanya, orang tua asuhnya di sekolah, sebagai pengganti orang tuanya seperti itu. Yang kedua, selain wali kelas, ada ibu asrama. Kenapa? Karena ibu asrama ini juga adalah orang yang paling dekat dengan dia sehari-hari seperti itu. Karena anak ini karena di asrama 24 jam itu kan posisi si anak ada di sekolah. Jadi ibu asrama ini berperan penting. Kemudian yang ketiga setelah wali kelas mungkin ada peran BK juga di situ dan kepala sekolah tentu saja. Dan yang paling penting sebenarnya orang tuanya. Nah, gitu. Jadi mungkin pihak-pihak ini memang harus saling bekerja sama. Setidak-tidaknya kalau seandainya orang tua si anak ini masih belum bisa dihubungi atau tidak mau tahu gitu, mungkin ada wali lain, bisa kakek atau nenek atau paman mungkin yang bisa diajak berkomunikasi atau berkoordinasi tentang masalah si anak. Mungkin itu yang saya pikirkan seperti. Ya, tadi kan Ibu sudah ngomong dengan BK, ya. Sudah ngomong juga dengan kepala sekolah. Sudah. Kalau dengan Ibu asrama sama wali kelasnya apa Ibu juga sudah bicara? Dengan wali kelas sudah, cuman memang wali kelas ini pun punya kesibukan juga dan banyak juga anak yang ditangani. Mungkin kalau dengan Ibu asrama belum.
Artinya mungkin hanya sekedar ditanya gimana di asrama gitu. Jadi belum diajak komunikasi betul-betul mendalam tentang memang khusus komunikasinya membicarakan permasalahan si anak ini tadi. Jadi Ibu ada rencana mau berbicara dengan Ibu asramanya ya Bu ya? Iya, rencana masih dalam rencana dan kemungkinan memang. Kira-kira rencana ini akan Ibu laksanakan kapan? Saya rencanakan mungkin dalam minggu ini memang harus tersampaikan. Artinya setidaknya kita sudah tahu dari ibu asrama itu mungkin ada masalah apa dia di asrama, mungkin seperti itu. Kenapa bisa di kelas itu tidur, jam berapa tidurnya gitu. Mungkin nanti dalam minggu ini diusahakan memang harus berbicara dengan ibu asramanya. Ya, jadi secara keseluruhan udah bisa kita simpulkan di sini. Jadi semua pihak yang berperan di sini ikut andil dalam pembentukan si anak ya Bu ya? Iya. Ya, jadi kira-kira permasalahannya sudah selesai ya kan Bu? Mungkin dibilang selesai belum, tapi mungkin mengarah ke selesai lah, bisa dikatakan demikian. Ya. Oke, semangat terus ya Bu ya. Saya juga optimis karena Ibu optimis, saya juga ikut optimis. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini ke depannya lebih maksimal Bu. Amin. Jadi apa yang kita inginkan si anak juga berubah. Amin. Ya. Kalau misalnya Bu, kira-kira setelah rencananya ini nanti kasih tahu saya ya Bu ya, bagaimana perkembangannya. Baik Bu, baik. Ya, udah Bu, kalau misalnya tidak ada yang mau dibicarakan lagi, kita selesaikan aja dulu ya Bu ya. Yang penting Ibu tetap semangat gitu. Saya juga semangat dengarnya. Semangat Bu, semangat. Ya. Ya udah Bu, kembali lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.